Kita pantau perkembangan data corona di dunia. Ya, secara global kita bisa lihat saat ini sudah ada 1.833 orang yang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang dampak coronavirus terhadap tenaga kerja atau angkatan kerja yang ada di Indonesia. Nah, jadi saya dan teman-teman saya akan membahas beberapa masalah-masalah atau dampak-dampak yang timbul akibat COVID-19 ini atau coronavirus ini. Nah, yang pertama yaitu dampak coronavirus terhadap ekonomi Indonesia, dan yang kedua ada penerapan work from home di Indonesia. Ketiga ada coronavirus menyebabkan tenaga kerja di Bandung ini dirumahkan. Dan yang keempat ada PHK akibat pandemi coronavirus. Dan yang berikutnya ada upaya pemerintah dalam menanggulangi PHK. Dan yang paling terakhir adalah tugas kita sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menanggulangi PHK ini. Virus corona atau COVID-19 yang tengah terjadi akhir-akhir ini bukan hanya meresahkan masyarakat di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Dan untuk mencegah penyebaran virus corona ini, maka dilakukanlah penutupan tempat-tempat umum dan seluruh masyarakat di dunia disarankan untuk tetap tinggal di rumahnya. Dan yang seperti kita ketahui bahwa virus corona ini sangat meresahkan dalam bidang kesehatan. Dan siapa sangka bahwa sebenarnya virus corona ini bukan hanya berdampak pada bidang kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada kegiatan ekonomi. Terjadinya penutupan tempat-tempat umum ini berdampak pada orang-orang yang bekerja di tempat tersebut, seperti penutupan mal yang ditutup sehingga orang-orang yang bekerja di dalamnya tidak dapat menghasilkan uang selama mal-mal tersebut ditutup. Adapun perintah agar kita tetap tinggal di rumah ini menyebabkan kebijakan work from home ini keluar atau bekerja dari rumah. Nah, tapi bagaimana nasib orang-orang yang bekerja di luar sektor formal atau orang yang bekerja di sektor informal? Kita sebut saja tukang ojek atau orang-orang yang bekerja di warung. Nah, work from home ini tidak dapat diterapkan dalam pekerjaan mereka karena mereka harus keluar untuk mencari rezeki mereka. Dan hal-hal tersebut menyebabkan ekonomi Indonesia yang semakin memburuk, yang mana rupiah melemah 0,42% dan turun ke level 15.640 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pandemi COVID-19 mau tak mau merambat ke banyak sektor termasuk sosial, ekonomi, dan pembangunan. Tak hanya itu, angka pertumbuhan ekonomi juga diyakini angka terkontraksi cukup drastis. Ekonomi nasional diprediksi akan anjlok dari baseline yakni 5% hingga 5,3%, menuju angka 2,3% sepanjang tahun 2020. Social distancing atau jaga jarak dan work from home atau bekerja di rumah, salah satu upaya yang didengungkan oleh pemerintah semenjak 4 atau 5 minggu yang lalu dan diikuti oleh pengusaha, lembaga negara, serta pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID di tengah masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 5.923 orang tercatat positif corona dan 520 orang tercatat meninggal dunia. Dari data tersebut, banyak pekerja kantoran yang meninggalkan pekerjaannya. Namun, bagaimana nasib pekerja sektor informal? Seperti tukang ojek yang mengandalkan rezeki dari antar jemput para pekerja kantoran, serta pedagang makanan yang ada di pinggir kantor menanti perut lapar para pekerja kantoran. Kepala Ekonom CSIS, Yose Rizal Damuri mengatakan, bekerja di rumah memang dapat diimplementasikan oleh pekerja kantoran yang jumlahnya pun cuma secuil. Tentunya pendapatan mereka sangat bergantung pada kegiatan fisik di luar, yang artinya bekerja di rumah di tengah pandemi corona sangat berdampak pada penghasilan atau kantong penghasilan mereka. Ancaman penurunan pendapatan pekerja informal ini berpotensi mengantarkan mereka ke jurang kemiskinan. Di sisi lain, kebijakan bekerja di rumah tidak dapat dielakkan karena bagaimanapun kesehatan itu nomor satu. Ekonom UI Fitra Faisal mengatakan sependapat, suka tidak suka,
social distancing dan bekerja di rumah harus diterapkan. Begitupun pemerintah tidak boleh lengah atau lepas tangan memikirkan imbas kepada masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, terutama pekerja informal. Seperti yang dikatakan tadi bahwa orang-orang yang bekerja di sektor formal ini lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang bekerja di sektor informal yang mana mereka tidak dapat memanfaatkan kebijakan work from home ini. Jadi dengan puncak pandemi COVID-19 yang terjadi di 6 sampai 12 Mei 2020 nanti, seorang ekonom UI menyarankan kepada pemerintah agar pemerintah segera menyiapkan bantalan ekonomi kepada angkatan-angkatan kerja atau tenaga-tenaga kerja yang bekerja di luar sektor formal atau mereka yang bekerja di sektor informal. Dan untuk mendanai stimulus ekonomi tersebut, ia menyarankan agar pemerintah menggunakan anggaran BBM yang mana sejumlah 100 triliun rupiah. Dan jika dipikir-pikir ini memang sangat memungkinkan karena harga BBM yang turun saat ini. Sebanyak 62.761 tenaga kerja harus kehilangan pekerjaannya akibat dari dampak virus corona. Mereka juga terpaksa dirumahkan di tempat ia bekerja atau di perusahaan ia bekerja akibat dari pandemi wabah COVID-19. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, pekerja informal yang terdampak kejadian virus corona sebanyak 56.980 orang dan yang dirumahkan sekitar 5.733 orang. Yang dirumahkan memang cukup besar, mencapai 62.761 tenaga kerja. Sampai saat ini belum sampai terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Tapi khawatir juga bila pandemi COVID-19 ini berlangsung lama, maka ini bakal berpengaruh terhadap nasib perusahaan yang berimbas pada pekerjanya juga. Seperti yang kita ketahui sekarang, dampak-dampak dari coronavirus salah satunya itu tenaga kerja yang lebih sedikit. Nah, dalam artian banyak tenaga kerja yang di PHK di sini. Nah, sekitar 1.026.000 karyawan sekarang sudah melakukan work from home dari 2.164 perusahaan. Nah, tidak hanya itu, sekitar 13.000 lebih sekarang pegawai telah dinyatakan di PHK dari perusahaan yang mereka tempati sekarang. Nah, bagaimanakah cara kita untuk menanggulangi hal tersebut? Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang cara untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, di sini Kepala Dinas Tenaga Kerja telah membuat suatu daftar untuk melakukan pelatihan khusus untuk pegawai-pegawai yang di PHK. Nah, di sini mereka mendapat tunjangan, yaitu pelatihan intensif dan bantuan pelatihan. Nah, bantuan pelatihan di sini berupa uang tunai sekitar 3.538.000. Nah, dari sini kita bisa memberikan pelatihan yang intensif bagi tenaga-tenaga kerja yang di PHK tersebut. Nah, dari situ bisa kita simpulkan sekarang dampak dari coronavirus di sini salah satunya itu berdampak kepada para tenaga kerja yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, tidak menutup kemungkinan saudara-saudara kita, om kita, tante kita, bahkan orang tua kita sendiri sedang di PHK oleh perusahaan-perusahaan yang mereka tempati sekarang. Mengantisipasi penambahan angka pengangguran ini, pemerintah masih mengupayakan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Bantalan sosial yang disiapkan untuk jangka pendek antara lain penyaluran kartu
prakerja kepada 5,6 juta masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Alokasi anggaran kartu prakerja mencapai 20.000 triliun. Selanjutnya, bantalan sosial lain yang disiapkan pemerintah adalah pemberian bantuan sosial melalui dana desa dan pelaksanaan proyek padat karya di 1.000 lokasi untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Langkah ini diharapkan akan menekan angka kemiskinan. Sementara itu, untuk jangka menengah panjang, pemerintah punya pekerjaan rumah, memperbaiki daya tahan dunia usaha dan mengembalikan daya tarik ekonomi Indonesia selepas pandemi COVID-19. Tugas kita apabila kita telah mengetahui bahwa sekarang Dinas Tenaga Kerja telah membuat pelatihan intensif untuk para pegawai yang di PHK dari perusahaan untuk memberikan informasi ini kepada teman-teman, saudara kita, tante, bahkan orang tua kita sendiri, informasi tersebut supaya mereka juga mendapatkan pelatihan intensif dari Dinas Tenaga Kerja. Baik, mungkin itu tadi video yang sempat kami sampaikan. Semoga video tadi bisa mudah teman-teman pahami dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.